Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana nih ikhwan dan akhwat sekalian? Semoga kabarnya sedang baik-baik saja. Oke, karena sudah masuk waktu yang dijadwalkan, Ana buka ya acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih bisa memberikan kepada kita semua kesehatan, yang dimana dengan kesehatan tersebut kita gunakan semaksimal mungkin untuk terus mengamalkan apa yang diperintahkannya dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mewariskan kepada kita banyak ilmu, yang dimana kita diperintahkan untuk menuntut ilmu tersebut, untuk menggapai ilmu tersebut. Sebelumnya, Ane mau nanya nih kabar Ustadz Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, ahlan. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah baik ya. Teman-teman, ikhwah dan akhwat sekalian, Ane pertama mohon izin ingin membacakan singkat biografi Ustadz Ibrahim. Nama beliau namanya Ibrahim Zubair Syafawi. Nah, nama beliau Ibrahim Zubair Syafawi. Beliau dilahirkan di Kudus tanggal 7 Maret tahun 1999. Untuk pendidikannya, beliau menempuh sekolah dasar di SDIT Harapan Bunda Semarang. Dan lulus dari SD, beliau lanjut ke MTS Husnul Khotimah, Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang berada di Kuningan, Jawa Barat. Dan setelah lulus SMP melanjutkan SMA-nya di MA Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat. Dan menempuh pendidikan kuliahnya di kampus Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan alhamdulillah beliau juga sudah menamatkan sarjananya dan sekarang masuk ke S2, menjuruskan keilmuannya di fikih Syafi'i. Betul ya, Ustaz? Khususnya fikih Syafi'i, Ustaz. Fikih am, ya betul. Oke. Di antara kegiatan beliau, beliau sudah berkali-kali mengadakan kelas ilmu waris. Hmm, Dan sekarang mungkin angkatan yang keberapa saya juga tidak tahu. Beliau pun udah mengajarkan ilmu waris di berbagai macam lembaga. Salah satunya Yuntafa Bih, ada juga namanya Asyatibi Center, ada juga di Senat Mahasiswa di Al-Azhar Kairo. Jadi insya Allah pengalaman beliau dalam mengajar ilmu mewaris ini sudah sangat besar. Oke, mungkin tanpa panjang kalam, Ana langsung menyerahkan
podiumnya kepada Ustadz Ibrahim untuk memulai kelasnya. Kepada Ustadz Ibrahim, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita bisa berkumpul di sini di tempat atau di tempat masing-masing yang insya Allah diberkahi Allah. Namun kita dikumpulkan dalam satu ruangan Zoom yang insya Allah akan mengadakan daurah mawaris yang diselenggarakan oleh lembaga Yuntafa'un Bih. Tentu saja pertama saya bersyukur kepada Allah atas terlaksananya agenda ini. Yang mudah-mudahan agenda ini bisa menjadi manfaat bagi setiap pelakunya. Ada penyelenggara, ada pemateri, dan ada peserta. Karena masing-masing yang mendapatkan faedah pasti bukan hanya para peserta, tetapi juga semua pihak begitu ya. Dan ya sekalipun yang mengikuti atau menjadi peserta itu tidak terlalu banyak, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi mungkin peserta yang istiqomah yang bisa sampai akhir gitu ya, karena kita lihat pesertanya ini eh, masih muda-muda gitu, karena sebelumnya kita pernah mengadakan daurah online yang ternyata pesertanya itu ibu-ibu yang sudah usianya kelahiran tahun 60-70, berarti usianya 50-an gitu kan, atau yang usianya 40-an gitu kan. Nah, itu kalau kita ajak diskusi materi tentang warisan itu agak mungkin tidak lebih cepat dibanding teman-teman yang masih muda di sini. Nah, mungkin untuk mukaddimah sebelum kita memasuki benar-benar materinya, kita akan menyampaikan bahwa kita akan membahas tentang ilmu waris Islam. Yang ilmu ini adalah bagian daripada fikih. Yang ilmu fikih ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata ulama gitu ya. Seorang ulama bernama Ibnul Wardi pernah mengatakan dalam nazamnya, dalam kitabnya Bahjatul Luhawi tentang keutamaan ilmu fikih. Nah, beliau menyampaikan wal umru an tahsili kulli ilmin yaksur. Usia seseorang untuk menggapai mendapatkan seluruh ilmu itu sangat terbatas. Fabda minhu bil aham. Maka mulailah dengan yang paling penting. Wadzakal fikhu. Di antara yang paling penting adalah ilmu fikih. Fa inna minhu ma la ghina fi kulli halin an. Karena fikih adalah suatu ilmu yang kita membutuhkannya di setiap kondisi. Ilmu fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau perbuatan manusia. Maka selama kita masih hidup, kita sangat membutuhkan ilmu fikih untuk bisa melaksanakan segala aktivitas, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ilmu ini adalah bagian dari ilmu fikih yang sangat penting, maka ilmu ini juga menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Nah, kita dalam pembahasan kali ini akan menggunakan suatu metode. Kenapa metode? Bukan kitab gitu ya. Mungkin biasanya kalau ada daurah semacam ini akan ada pertanyaan, ini menggunakan kitab apa Ustaz? Menggunakan apa istilahnya, pegangan bukunya apa Ustaz? Nah, kita sampaikan pegangan buku untuk daurah kali ini adalah catatan masing-masing. Buku tulis masing-masing ya kan? Karena kita akan menggunakan metode yang disebut dengan metode Bagan. Kenapa? Karena kita sampaikan, kita ingin menyampaikan pengantar untuk memasuki ilmu yang sesungguhnya. Karena suatu ilmu itu jika kita langsung masuk ke kitabnya langsung itu akan menjadi sangat berat, maka kita akan menyampaikan ilmu ini melalui pengantar dengan bahasa dan metode yang menyederhanakan supaya kita bisa memahami isi maudhu'nya, sehingga kita ketika kita membaca satu pembahasan tentang warisan atau kitab tentang warisan, kita lebih mudah untuk memahami.
Metode ini disebut dengan metode Bagan. Apa itu metode Bagan? Kalau di Mesir biasa kita sebut dengan metode Ijmi. Metode Bagan ini adalah nama yang dipakai di Indonesia. Peletaknya adalah Ustadz Khotibul Umam, alumni Mesir dari Palembang. Beliau sudah pulang ke Indonesia dan menyebarkan metode ini. Dan alhamdulillah metode ini diterima oleh banyak kalangan dan masih bertahan sampai sekarang. Itu menunjukkan satu keberkahan bahwa metode ini eh, sangat apa istilahnya mudah diterima dan eh, bisa memahamkan banyak orang begitu. Itu peletaknya yaitu Ustadz Khotibul Umam. Tetapi kita akan membahas tentang beberapa hal tentang karakteristik atau ciri-ciri dari metode ini. Metode ini pertama akan lebih banyak membahas tentang praktek daripada teori, ya kan? Biasanya kalau kita buka kitab, kita akan disuguhi dengan banyak pembahasan dari teori-teori seperti definisi, seperti perbedaan pendapat di dalamnya, seperti hal-hal semacam itu, semacam teori itu. Tetapi kita di sini nanti akan banyak menemui pembahasan warisan ini secara praktek atau penuh dengan ilustrasi, banyak dengan penggambaran, ya kan? Sehingga pembahasan warisan yang biasanya menjadi momok kalau mahasiswa Azhar di Fakultas Syariah itu kalau udah madah atau mata pelajaran syariah, mata pelajaran warisan itu selalu merasa itu sebagai apa? Sebagai pelajaran yang sulit gitu. Tetapi dengan metode ini, alhamdulillah banyak yang merasa dimudahkan karena pembahasan yang penuh dengan ilustrasi tadi. Nah, maka dari itu kita akan membahas dengan metode Bagan. Dan pada kesempatan kali ini kita membagi pembahasan juga kepada beberapa level. Ada level satu, mungkin nanti ada 2 dan 3. Kenapa kita bagi? Karena kalau kita mau menyelesaikan langsung itu membutuhkan banyak sekali pertemuan. Apalagi online, ya kan? Ustadz Khotibul Umam pernah melaksanakan daurah ini dengan 20 pertemuan, ya kan? Nah, pasti itu akan terasa sulit untuk bisa kita istiqomah di dalamnya. Maka kita membaginya dengan level-level atau perjenjangan. Nah, mudah-mudahan saya berharap nanti setelah level satu ini para peserta bisa melanjutkan gitu kalau nanti ada pengumuman ketika diadakan level-level selanjutnya. Ya. Dan tentu saja kajian online seperti yang kita laksanakan sekarang berbeda dengan kajian apabila dilaksanakan secara offline. Saya sendiri merasakan dan masukan-masukan dari kawan-kawan yang lain, kalau melaksanakan kajian online itu ya tidak perlu lama-lama, karena online itu ada masa fokus gitu kan. Mungkin 1 jam itu sudah cukup lama supaya kita bisa fokus. Lebih dari 1 jam itu nah, matanya sudah sayup-sayup. Maka kita insya Allah akan menyederhanakan daurah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan bisa mudah dipahami karena pembahasannya tadi dengan banyak contoh dan ilustrasi, lantas tidak terlalu banyak yang dibahas dalam satu pertemuan gitu. Nah, mungkin bisa dimasukkan ini ya, Ustadz Hisham, PPT-nya. Pada pertemuan pertama, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu warisnya. Apa saja yang perlu kita ketahui dari ilmu waris ini? Boleh next, mengenal ilmu mawaris. Apa itu ilmu mawaris? Nah, ilmu mawaris atau ilmu waris Islam ini sebenarnya sangat sederhana. Karena pembahasannya itu ya cukup 2. Siapa saja ahli waris dan bagian setiap ahli waris. Ulama mengatakan kalau menjelaskan tentang takrif ilmu waris ini adalah ilmu yang ilmu untuk mengetahui bagian setiap ahli waris. Nah, gitu kan. Jadi sangat sederhana. Nah, tapi menurut Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Faraid wal Wasaya di Syariatul Islamiyah, beliau menyampaikan bahwa di antara definisi yang dikatakan oleh para ulama adalah ilmu faraid atau mawaris ini adalah ilmu bil qawaid minal fiqhi wal hisab. Ilmu yang di dalamnya terkumpul kaidah-kaidah
dari kaidah fikih dan kaidah matematika. Nah, ini untuk disclaimer nih. Ternyata ilmu waris ini walaupun dia bagian daripada fikih, ternyata di dalamnya juga ada kaidah-kaidah selain kaidah fikih juga kaidah matematika. Ya kan? Untuk apa diketahui kaidah itu? Lima rifati nasib kulli waris minat tarikah. Untuk mengetahui setiap bagian ahli waris di dalam harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, maka dari itu kita perlu merefresh kembali nih bagi apa namanya mungkin teman-teman sekalian yang dulu sudah pernah belajar matematika dari SD sampai SMA sampai kuliah bahkan misalnya. Nah, jadi ternyata matematika itu dipakai karena dulu itu kita apa namanya menjustifikasi atau mengklaim bahwa matematika ini kenapa kita harus belajar? Apakah dipakai di kehidupan nyata? Ya. Apakah dipakai untuk beli somai? Dikatakan seperti itu. Nah, ternyata matematika itu dipakai bahkan dalam keilmuan agama. Bukan hanya teknik, bukan hanya kesehatan, bukan hanya arsitektur, ya kan? Tetapi ilmu syar'i juga digunakan. Maka sampaikanlah kalau masa kita sudah terlewat gitu kan nanti teman-teman adik-adik dan anak-anak kita bahwa matematika itu penting gitu kan karena itu membantu kita dalam memahami ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, jadi mudah ya. Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang dua hal, tentang siapa saja ahli waris dan bagian setiap ahli waris. Dan ilmu ini di dalamnya terdapat kumpulan kaidah-kaidah dari kaidah fikih dan juga kaidah matematika. Adapun nama-namanya, ilmu waris ini memiliki banyak nama. Ada yang mengatakan ilmu ini adalah sebagai ilmu al-faraid, diambil dari kata faridoh yang maknanya adalah mafrudoh, maknanya adalah muqaddarah atau sesuatu yang telah ditentukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagian-bagian setiap ahli waris itu sudah ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya kan? Sebagian sebagian apa namanya bagian dari setiap ahli waris itu telah dijelaskan bagian-bagiannya telah ditentukan, maka disebutkan faridoh atau muqaddarah telah ditentukan. Ada yang mengatakan ilmu ini sebagai ilmu al-mawarid, jamak dari al-miras. Maknanya adalah at-tarikah atau sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, maka ilmu ini disebut ilmu yang mengatur harta yang telah ditinggalkan oleh si mayit. Begitu maksudnya. Jadi mudah ya. Nah, kalau ditanya apa itu ilmu waris adalah ilmu supaya kita bisa mengetahui, supaya kita bisa membagi warisan itu dengan pembagian yang baik, pembagian yang benar menurut ajaran Islam. Next, Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum mempelajari. Nah, ini hukum ini bagi dua. Ada hukum mempelajari, ada hukum mengamalkan. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah idza qoma bihi al-ba'du saqata anil baqi. Apabila ada yang melaksanakan satu orang dari satu daerah atau satu masyarakat, satu kumpulan, maka kewajiban atas yang lain itu sudah gugur. Nah, ini sudah kita pahami ya. Ini maklum, masyhur kita pahami, ma'ruf. Sebagaimana misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah apabila sudah ada yang melaksanakan, maka kewajiban yang lain itu gugur. Gitu. Nah, maka di sini kita lihat apakah keluarga kita, apakah masyarakat kita sudah banyak atau sudah ada bahkan yang memahami tentang ilmu ini. Kalau belum ada, maka teman-teman di sini mewakili, menggugurkan kewajiban dari yang lain. Itu tentu saja mendapatkan kedudukan dan pahala yang sangat tinggi. Nah, tapi itu hukum mempelajarinya. Tetapi hukum mengamalkannya dan menerapkannya itu fardu ain. Nah, inilah sesuatu yang patut digarisbawahi oleh semua orang, semua muslim. Banyak yang mengira bahwa warisan itu bisa milih. Nah, padahal hukumnya itu wajib. Sama dengan puasa, sama dengan sholat. Orang ma'ruf, orang sangat tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, maka dia melaksanakan. Orang tahu puasa Ramadan, haji, zakat, fitrah itu wajib, maka dia melaksanakan. Tetapi tidak banyak yang tahu untuk melaksanakan atau membagikan warisan dengan aturan Islam ini ternyata hukumnya juga fardu ain. Setiap orang harus dibagi dengan aturan Islam. Karena masih banyak yang menjadikan ini adalah pilihan ketika ada kerabat atau orang tua yang meninggal, maka dia bisa memilih apakah kita membagi warisan ini dengan kesepakatan keluarga kita atau kita menyerahkan kepada pengadilan umum atau pengadilan agama, ya kan?
Masih menjadi pilihan. Padahal tidak ada pilihan lain kalau kita orang Islam, kalau si mayit orang Islam, maka bagikanlah harta warisan itu dengan pembagian yang Allah tetapkan, yang sudah Allah gariskan, yang Allah apa namanya hukumi dengan hukum wajib, ya kan, untuk membagi pembagian ini. Maka setiap pribadi Muslim itu harus mengamalkannya. Gitu ya. Boleh next Ustaz. Next Ustaz Isyam. Nah, selanjutnya adalah kita mau mengetahui tentang beberapa ayat-ayat tentang warisan. Ada 3 ayat utama, yaitu ayat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yaitu ayat terakhir. Ini adalah 3 ayat utama yang menjelaskan tentang bagian-bagian warisan setiap ahli waris. Ya kan? Walaupun ada beberapa yang dijelaskan dalam Al-Hadits. Nah, tetapi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat pokok yang sangat detail penjelasan di dalam sini. Walaupun begitu, tetapi tetap ada beberapa ayat-ayat yang berhubungan, yang memiliki hubungan dengan ayat warisan. Misalnya ayat diantaranya ayat surat An-Nisa yang di apa namanya masih di halaman yang sama dengan ayat 11, misalnya ayat paling atas lirijali nasibun mimma tarokal walidani wal akrobun, bagi laki-laki itu memiliki bagian atas warisan. Walin nisa'i nasibun mimma taroka al walidani wal akrobun juga, dan perempuan juga dapat. Kenapa ayat ini bisa dikatakan ayat yang memiliki hubungan dengan ayat-ayat warisan? Karena sebelum Islam datang, orang Arab itu tidak memberi warisan untuk perempuan. Nah, makanya Islam ini justru datang dengan memuliakan perempuan, menjadikannya mendapatkan bagian dari warisan. Ya kan? Yang sebelumnya diharamkan, sebelumnya diasingkan, tidak mendapatkan warisan. Bahkan lebih parah dari itu, perempuan menjadi objek yang diwariskan. Dianggap sama seperti barang, dianggap sama seperti harta. Nah, makanya Islam ini datang untuk memuliakannya. Nah, sekarang justru apa? Warisan Islam ini justru apa? Di eh, di istilahnya diledek lah gitu kan, atau dikesampingkan karena dikatakan hukum warisan Islam itu tidak adil dengan pembagiannya laki-laki 2 kali lipat perempuan. Padahal diberikannya perempuan warisan itu adalah sebuah kemuliaan karena sebelumnya perempuan tidak diberikan warisan, ya kan? Walaupun ada hikmah-hikmah lain, diantaranya nanti kita akan jelaskan di babnya. Di antaranya adalah karena laki-laki memiliki kewajiban keuangan yang lebih dibanding perempuan dan lain sebagainya. Itu adalah ayat-ayat warisan yang lain. Selain 3 ayat ini ada juga ayat misalnya wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Sebelumnya warisan itu pembagiannya setelah Rasul hijrah ke Madinah, Rasul mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Maka persaudaraan yang dilakukan oleh Rasul ini bukan hanya persaudaraan berkaitan dengan harta dan tempat tinggal, bahkan juga persaudaraan berkaitan dengan tentang warisan. Ketika seseorang Muhajirin dipersaudarakan dengan seorang Ansor, maka kalau misalnya salah satu dari mereka itu ada yang wafat, maka mereka saling mewarisi. Tapi karena datang ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, maka ketentuan atau hukum ini dihapus. Kemudian yang mendapatkan warisan adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan. Begitu. Nah, itu di antara ayat waris, dan juga ada hadis-hadis yang sangat banyak yang menjelaskan tentang hal ini. Artinya apa? Artinya dasar dari hukum warisan ini sangat jelas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang sangat banyak dan sangat detail. Boleh next Ustaz Isyam. Kenapa penting belajar mawaris? Nah, ini kita ada alasan-alasan kenapa penting. Ini sebetulnya bukan satu hukum atau satu pembahasan yang termasuk gitu apa istilahnya hukum-hukum dalam fikih, tetapi alasan kita melakukan atau belajar sesuatu itu bisa jadi lebih penting dari isinya. Kenapa? Karena dengan ini semakin kuatlah keinginan kita, semakin kuatlah eh, apa istilahnya rasa tahu kita untuk bisa memperdalam ilmu ini. Nah, kenapa penting? Next, Ustaz.
Beberapa alasan. Yang pertama adalah karena warisan atau ilmu waris ini adalah hukum yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Fariidhatam minallah, wasiyatan minallah." Uslub yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam mewajibkan sesuatu itu bermacam-macam. Dalam usul fikih kita belajar misalnya adalah kalimat fiil amr, ya kan, atau menggunakan lamul amr, maka di sana adalah wajib kecuali ada qarinah yang menunjukkan itu tidak wajib. Atau ada uslub lain misalnya menggunakan kalimat kataba atau kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka diwajibkan bagi kalian puasa. Nah, ada uslub lain yaitu faridotam minallah. Ini juga adalah uslub yang menunjukkan wajibnya hukum yang telah disebutkan oleh Allah sebelumnya. Nah, ya kan, faridotam minallah adalah kewajiban dari Allah untuk kalian laksanakan. Maka hukum warisan ini adalah wajib dan hukumnya ini turun langsung di dalam Al-Quran. Nah, lalu yang kedua, alasannya adalah hukumnya ini dijelaskan secara detail langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kenapa kita bilang ini sebuah keistimewaan? Karena hukum-hukum yang turun di dalam Al-Quran itu mayoritasnya adalah hukum-hukum yang dibahas secara general atau umum. Misalnya sholat, wa aqimus sholah, wa atuz zakat. Zakat juga seperti itu. Lantas perintah sholat itu datang di dalam Al-Quran, maka sholat itu wajib. Tetapi bagaimana kita melaksanakan sholat? Kita melaksanakan sholat berdasarkan hadis Rasul. Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana saya melaksanakan sholat. Maka kita melaksanakan sholat sebagaimana sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Rasul. Begitu juga hukum-hukum lain, tetapi berbeda dengan hukum warisan. Hukum warisan langsung secara detail dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah tidak mewakilkan kepada Rasulnya dan juga tidak menunda pembahas atau menjelaskan penjelasannya itu di luar Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan pentingnya penjelasan ini. Kenapa? Allah berfirman, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Ayah kalian atau anak kalian, kalian tidak tahu mana yang lebih dekat, mana yang lebih layak untuk diberikan warisan yang lebih besar. Maka ikutilah pembagian yang telah Allah bagikan. Gitu kira-kira. Itu alasan yang kedua. Alasan yang selanjutnya apa? Nah, ada balasan dan ada ancaman. Balasan bagi yang taat dan ancaman bagi yang durhaka. Maksudnya bagaimana? Pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh Allah ini adalah batasan, hudud jamaknya. Tilka hududullah. Inilah batasan-batasan Allah, maka taatlah kalian. Karena man yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat, niscaya yudkhilhu jannat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ayat selanjutnya, wa may ya'sillaha, dan apabila barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, wa yata'adda hududahu, dan bermaksiat kepada Rasulnya, lantas melewati batas, tidak melaksanakan hukum-hukum Allah, yudkhilhu naro, maka dia niscaya dimasukkan kepada neraka. Tentu saja ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengetahui hukum-hukum tentang warisan. Kalau dia sudah tahu hukum warisan itu wajib untuk dibagikan, tetapi dia mengingkari, tetapi dia ngeyel, maka dia dianggap bermaksiat dan melewati batas. Maka pantas bagi dia neraka, ya kan? Karena dia mengingkari hukum Allah yang wajib, sebagaimana mengingkari hukum sholat misalnya. Tapi bagi mereka yang belum tahu, maka tugas kita memberitahu, ya kan? Jangan kita tanya, apa hukumnya Ustaz kalau belum tahu? Hukumnya kita memberitahu, ya kan? Ya, kalau belum tahu ya dimaafkan. Tetapi kita berusaha untuk memberitahu kepada yang lain. Boleh next Ustaz? Alasan selanjutnya adalah selain ini perintah dari Allah, faridotam minallah, ini juga perintah dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda, al-hikku al-faraidu bi ahli. Berikan bagian-bagian warisan itu kepada yang berhak, kepada pemiliknya. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Kalau ada sisa maka berikan kepada laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Nah, ini perintah yang sangat sharih, sangat jelas bahwa ini wajib dilaksanakan. Lalu selanjutnya ilmu ini adalah ilmu yang langka. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda,
kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamu al-faraidah. Belajarlah ilmu faraid, wa'allimuha, dan ajarkanlah kepada yang lain. Fa'innahu nisful ilmi, karena ilmu ini adalah setengah daripada seluruhan ilmu. Wahwa yunsa, dan dia akan dilupakan. Wahwa awwalu syai'in yunza' min ummati, dan ini adalah ilmu yang termasuk pertama-tama akan diangkat oleh Allah. Iya kan? Nah, kenapa kok ilmu warisan ini disebut dengan nisful ilmi? Karena ilmu itu dibagi dua. Dikatakan oleh para ulama, ilmu itu dibagi dua. Ilmu ketika masa hidup dan ilmu ketika sudah mati. Ilmu fikih ketika masa hidup dijelaskan sangat panjang. Sedangkan sedangkan ketika wafat, maka inilah ilmu warisan. Ya kan? Maka dianggap setengah dari ilmu karena ini adalah manusia itu dibagi dua ketika hidup dan wafat. Nah, ketika wafat itu dipakai ilmu warisan, ketika hidup dipakai ilmu-ilmu lain begitu. Nah, itulah ilmu warisan adalah ilmu yang langka, maka puji syukur kita bisa dipilih oleh Allah untuk belajar ilmu ini. Selanjutnya, ilmu ini dikatakan oleh para sahabat dalam riwayat-riwayat asar bahwa ilmu ini itu juga sejajar dengan Al-Quran. Di antaranya adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'allamul faraidah. Belajarlah, pelajarilah ilmu faraid. Wallahna wal wassunana kama ta'allamun al-Quran. Dan dan pelajarilah ilmu hadis. Dan pelajarilah ilmu tajwid. Sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Maka setara belajar Al-Quran juga dengan belajar ilmu faraid. Gitu. Tetapi ilmu ini kelihatannya masih jarang dibahas di banyak forum. Maka kita berusaha untuk bisa menggaungkan ilmu ini supaya lebih umum lagi diketahui oleh masyarakat. Next, Ustaz. Nah, itulah 6 alasan kenapa kita penting untuk belajar warisan. Selanjutnya kita akan membahas secara singkat tentang perbedaan apa itu waris, hibah, dan wasiat. Dilihat dari beberapa kategori, nah kita akan membahas tentang perbedaan antar ketiganya. Dari sudut pandang waktu akad, warisan itu dilaksanakan setelah wafat, walaupun tidak ada akadnya. Karena warisan itu adalah perpindahan secara ijbari, perpindahan harta secara tilkoi, secara otomatis. Tidak ada akadnya, tidak perlu diucapkan, tidak perlu ditulis, warisan akan otomatis berpindah gitu. Tetapi itu terjadi setelah wafat. Kalau hibah itu harus sebelum wafat, ya kan? Dan wasiat juga sebelum wafat. Harus dikatakan dan harus disampaikan sebelum wafat. Itu hibah dan wasiat. Lalu dari sudut pandang waktu penyerahan, warisan itu diserahkan setelah wafat. Sedangkan hibah sebelum wafat. Dan wasiat juga setelah wafat. Nah, berarti perbedaannya kalau warisan dan wasiat itu setelah wafat, sedangkan hibah itu sebelum wafat. Dari sudut pandang penerimanya itu waris hanya ahli waris. Ya kan? Hanya yang menjadi ahli warislah yang bisa mendapatkan warisan. Nah, lalu kalau hibah bisa siapa saja. Boleh ahli waris, boleh bukan ahli waris. Ya kan? Kalau wasiat hanya selain ahli waris. Begitulah aturan aslinya. Tetapi apakah ahli waris bisa mendapatkan warisan? Bisa mendapatkan wasiat? Boleh dengan syarat. Ya kan? Syaratnya adalah kalau diizinkan oleh seluruh ahli waris. Gitu. Tetapi hukum asalnya adalah untuk selain ahli waris. Sebagaimana hadis Rasul, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris sudah mendapatkan warisan. Itu untuk sudut pandang penerima. Kalau sudut pandang nilai harta, maka nilai harta dari warisan itu sesuai bagian masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun hibah itu bebas berapapun. Uh, menurut kelayakan. Kalau istilahkan bil ma'ruf. Menurut kelayakan yang bisa dikeluarkan oleh apa namanya yang mengeluarkan hibah. Sedangkan wasiat itu maksimal sepertiga sebagaimana hadis Rasul ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit di penghujung kematiannya, kemudian beliau ingin mewasiatkan hartanya keseluruhan, kata Rasul jangan.
kurangi. Kemudian saat bin Abi Waqqas mengatakan, ya udah setengah, jangan, itu masih kebanyakan. Kemudian dikurangi lagi menjadi sepertiga, kata Rasul, as-sulus was-sulus kasir. Sepertiga cukup boleh, tetapi sepertiga itu pun juga banyak gitu. Karena jangan kamu meninggalkan ahli waris ini dengan keadaan miskin, ya kan? Utamakan dulu harta yang kamu miliki itu untuk keluargamu, ya kan, baru untuk orang lain, ya kan. Ibda biman taun, kalau kalian bersedekah maka mulailah dengan yang paling dekat dengan kamu. Ibda biman taun, bahasa Al-Qur'annya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, hendaklah kalian itu khawatir kalau kalian meninggalkan keturunan kalian dalam keadaan yang lemah, tidak memiliki harta, nanti mereka meminta-minta, maka utamakanlah keluarga untuk bisa kita sedekahi gitu. Itu untuk berapa? Nilai harta. Dari sudut pandang hukum pemberi, nah, memberikan warisan itu wajib hukumnya. Memberikan hibah itu sunnah dan wasiat itu sunnah. Itu hukum secara umum atau secara apa istilahnya? Ya, pendapat jumhur ulama gitu. Adapun wasiat ada yang mengatakan itu wajib gitu kan. Ada yang mengatakan itu sunnah gitu. Lalu hukum implementasi atau hukum melaksanakan. Nah, warisan ini wajib untuk dilaksanakan, hibah dan wasiat juga wajib. Maksudnya bagaimana? Ketika telah tersampaikan akad, maka wajib dilaksanakan. Adapun waris tidak ada akadnya. Langsung terlaksana, langsung bisa dilaksanakan walaupun tanpa ada akad. Memang tidak ada akadnya. Boleh lanjut Ustaz Syam. Sekarang jam 9 ya, berarti sebentar lagi kita harus selesai. Nah, untuk memahami secara sempurna ilmu warisan ini, kita perlu memahami juga unsur-unsur yang bisa melengkapi pemahaman kita terhadap ilmu ini. Di antaranya adalah rukun warisan apa saja, syarat warisan, sebab warisan, penghalang warisan, dan hal-hal yang berkaitan dengan harta waris. Boleh dilanjutkan Ustaz Isyam. Pertama adalah rukun warisan. Apa itu rukun? Rukun adalah ma yutawaqqaf alaihi wujudu syai' wa yakunu juz'an min mahiyati min mahiyati. Ya kan? Ya. Rukun adalah sesuatu yang berdiri di atasnya sesuatu yang lain gitu. Atau dalam bahasa usul fikih ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Yang mewajibkan kalau dia ada itu ada, kalau dia nggak ada itu nggak ada. Begitu. Apa saja rukun? Nah, rukun ini kalau dia ada, maka dia adalah warisan. Kalau dia tidak ada, maka tidak. Nah, apa aja rukun? Itu ada 3. Yang pertama adalah al-muwaris. Apa itu al-muwaris? Al-muwaris itu mayit. Mayit yang meninggal. Itu al-muwaris. Ya kan? Yang kedua adalah al-waris. Al-waris itu ahli waris. Nah, ini jangan ketukar. Jangan sampai al-waris itu dimaknai sebagai mayit. Tetapi al-waris itu justru orang yang ditinggalkan. Atau ahli waris yang ditinggalkan. Jamaknya adalah al-warothah. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah al-maurus. Atau harta yang ditinggalkan. Bahasa lainnya at-tarikah atau at-tirkah. Nah, jadi ada 3, ada al-muwaris, si mayit yang meninggalkan, ada al-waris, orang-orang yang masih hidup yang ditinggalkan, lalu al-maurus, harta yang ditinggalkan. Jika kehilangan salah satu, maka tidak bisalah warisan itu dilaksanakan. Contohnya bagaimana? Tidak ada al-muwaris, tidak ada yang meninggal. Berarti tidak ada warisan yang dibagikan. Lalu ada orang yang sudah tua, tahu kalau dia sebentar lagi meninggal, kemudian membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Apakah itu warisan? Itu bukan warisan. Karena warisan syaratnya harus ada rukunnya al-muwaris, harus ada yang meninggal. Ya kan? Kalau belum meninggal lalu membagikan hartanya maka itu bukan harta warisan. Ya kan? Lalu al-waris bagaimana? Kalau ada yang meninggal, dia punya harta banyak tapi tidak ada ahli warisnya, maka tidak terjadi pembagian warisan, ya kan? Hartanya bagaimana dong? Hartanya di dimasukkan ke baitul mal atau dibagikan kepada fakir miskin. Al-maurus tidak ada harta, ada orang yang meninggal, ada yang ditinggalkan. Tapi orang yang meninggal tidak memiliki harta peninggalan. Lantas apa yang dibagikan? Ya kan? Nah, maka itu rukun ini adalah jika satunya hilang maka tidak bisa dilaksanakan perwarisan. Boleh dilanjutkan, Ustaz. Yang selanjutnya adalah syarat warisan. Syarat itu apa? Syarat adalah mayalzam min adamihil adam. Ini kalau menurut ulama usul fikih. Wala yalzam min wujudihi
wujud wala adam. Sesuatu yang kalau dia nggak ada, maka tidak ada juga sesuatunya, sesuatu yang lain atau sesuatu yang berdiri di atasnya. Tapi kalau dia ada, belum tentu sesuatu yang berdiri di atasnya itu ada. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah wudhu. Wudhu itu syarat sholat, ya kan? Kalau kita nggak wudhu, kita nggak bisa sholat. Tapi kalau kita mau sholat, kita harus wudhu, ya kan? Tetapi kalau kita sudah wudhu, tidak mewajibkan bagi kita itu harus sholat. Nah, itu syarat. Nah, syarat warisan itu ada berapa? Nah, yang utama itu ada dua, tetapi kita sebutkan tiga supaya lebih lengkap. Yang pertama adalah mautul muwaris atau wafatnya muwaris. Wafatnya seorang mayit. Kalau mayitnya nggak wafat ya berarti tidak bisa dibagikan secara hakikat atau secara hukum. Maksudnya bagaimana? Secara hakikat adalah kematian yang kita lihat di depan mata. Kematian yang kita ketahui jelas bahwa ini adalah kematian yang pasti. Sudah ditetapkan oleh dokter, sudah ya kita yakin lah karena sudah tidak bernafas, detak jantung sudah berhenti, tubuh sudah mulai mengeras dan sebagainya itu maka itu sudah kematian yang hakiki. Lalu kematian hukum itu bagaimana? Kematian secara hukum adalah kematian orang yang tidak kita ketahui keberadaannya. Misalnya adalah orang yang hilang atau orang yang dipenjara atau menjadi tawanan perang misalnya. Kita nggak tahu dia sudah meninggal atau belum, tapi dia sudah tidak kembali ke keluarganya selama misalnya 50 tahun. Dan usia dia hilang, ketika dia hilang, itu usia 50 tahun. Berarti 50 tambah 50, 100 tahun. Nah, dalam hal ini, tidak ada di dunia ini misalnya, sangat jarang di dunia ini, orang yang hidup sampai 100 tahun. Maka hakim atau kodi menetapkan bahwa orang ini sudah meninggal. Nah, maka inilah yang dikatakan sebagai kematian hukmi. Sebelum hakim mengetok palu bahwa mayit ini, orang ini sudah meninggal, maka hartanya tidak bisa dibagikan. Karena dia masih dianggap hidup. Begitu. Makanya disebutkan mautul muwaris. Muwaris ini harus benar-benar dianggap meninggal. Begitu. Sekalipun dia telah hilang 4 tahun, 5 tahun, kalau hakim belum menetapkan itu meninggal, maka itu belum dikatakan meninggal. Begitu. Lalu syarat selanjutnya adalah ahli waris yang masih hidup. Hayatul waris. Indah mautil muwaris. Nah, hayatul waris. Ahli warisnya ini harus masih hidup ketika muwarisnya meninggal. Maksudnya bagaimana? Kalau ada seseorang meninggal, lalu ahli warisnya masih hidup, maka ahli waris ini berhak mendapatkan warisan. Tetapi, kalau ada seseorang meninggal, lantas kerabatnya yang semestinya dia bisa menjadi ahli waris tetap kemudian meninggal bersama mayit, meninggalnya berbarengan, semisal ada bencana alam, gempa atau tsunami atau kecelakaan mobil kemudian meninggal secara bersamaan, maka dia tidak bisa menjadi ahli waris, ya kan? Harus ada ahli waris yang masih hidup ketika mayit ini meninggal, gitu. Lalu yang ketiga adalah mengetahui bagian-bagian ahli waris. Maksudnya bagaimana? Semisal ada seseorang meninggal, lalu dikatakan si A atau si B ini saudaranya. Lah, saudara ini saudara apa? Saudara kandungkah? Saudara sebapak atau saudara seibu? Ya kan? Karena setiap orang punya bagian masing-masing. Sehingga kita harus tahu dia itu saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Dia itu paman kandung atau paman sebapak. Dia itu kakek dari bapak atau kakek dari nenek. Dia itu nenek dari bapak atau nenek dari ibu, ya kan? Nah, itu harus diketahui masing-masing semuanya. Boleh lanjut, Ustaz. Nah, setelah syarat kita membahas tentang sebab. Asbabul irsi. Apa itu sebab? Sebab itu adalah sama seperti rukun. Ma yutawakaf alaihi wujudu asyai'i. Yang sesuatu itu berdiri di atas sebab. Begitu. Ya, sebab itu mayalzam min wujudil wujud wa min adamil adam. Sesuatu yang kalau dia ada maka menjadi ada sesuatu yang berdiri di atasnya. Dan kalau dia tidak ada maka tidak ada pula sesuatu yang berdiri di atasnya. Lalu bedanya dengan rukun apa? Bedanya kalau rukun dia dakhil atau dia itu juz'un min mahiyah. Dia adalah bagian daripada kesatuan, daripada sesuatu itu. Sedangkan sebab itu di luar.
Sebab itu adalah sesuatu yang di luar, hal-hal yang di luar sesuatu yang kita bahas. Kita bahas tentang warisan ya kan. Berarti kalau rukun itu berada di dalam, kalau sebab itu berada di luar gitu. Ya, kita langsung masuk ya. Kalau kita masih kasih contoh ya dalam sholat lagi, mungkin nanti waktunya kurang cukup ya. Rukun dalam sholat itu adalah rukuk dan sujud. Nah, rukuk dan sujud ini berada dalam amal sholat. Maka disebut rukun. Ya kan? Adapun sebab misalnya masuknya waktu sholat. Nah, berarti kalau kita masuk waktu sholat, berarti ada sholat di sana, wajib waktu sholat. Kalau tidak ada waktu sholat, belum masuk waktu sholat, maka tidak wajib atau tidak boleh malah kita melaksanakan sholat. Yang wajib ya, yang 5 waktu. Nah, rukuk dan sujud ini di dalam amal sholat. Sedangkan masuknya waktu sholat itu di luar amal sholat. Nah, seperti itu contohnya. Ya kan? Maka dalam warisan, sebab warisan itu ada 3. Yang pertama an-nasab. Yang pertama adalah ikatan kekerabatan atau al-qorobah. Bahasa lainnya al-qorobah, yaitu ikatan kekerabatan. Seseorang tidak bisa menjadi ahli waris kecuali dia memiliki sebab-sebab warisan yang 3 ini. Yang pertama dan yang paling kuat dan yang paling umum adalah an-nasab, yaitu sebab kekerabatan. Mayoritas ahli waris itu menjadi ahli waris karena sebab kekerabatan. Yang kedua adalah an-nikah, sebab pernikahan. Kalau ada seseorang menikah dengan orang lain lalu orang itu meninggal, maka pasangan pernikahannya berhak mendapatkan warisan, suami ataupun istri. Lalu yang ketiga adalah al-wala. Al-wala itu apa? Ikatan perwalian. Al-wala itu yang disepakati oleh para ulama yang menjadi sebab warisan adalah al-wala walaul itaqoh. Perwalian karena ikatan sebelumnya pernah membebaskan budak. Maksudnya bagaimana? Seseorang pernah menjadi budak. Lalu ada orang lain datang membebaskan orang ini. Maka yang membebaskan dalam bahasa Arab disebut mu'tik, berhak mendapatkan warisan dari mu'tak. Berhak mendapatkan warisan dari atik. Berhak mendapatkan warisan dari yang sebelumnya pernah menjadi budak. Gitu. Nah, nanti akan kita bahas secara detail di pembahasan-pembahasan selanjutnya, terutama dalam pembahasan al-hajbu ya kalau nggak salah. Atau al ini apa namanya? Eh al-asobah. Boleh dilanjutkan. Nah, ini adalah penghalang warisan. Bahasa Arabnya mani atau mawaniul irsi. Apa saja yang bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan? Orang sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Ada muwaris, ada waris, ada maurus. Sebab-sebabnya atau syarat-syaratnya sudah terpenuhi, ya kan? Ada mautul muwaris, ada hayat, ada apa namanya? Kematian dari si mayit, ada kehidupan dari ahli waris. Lalu sebab-sebabnya terpenuhi juga. Dia adalah orang yang memiliki kekerabatan atau dia adalah orang yang memiliki ikatan pernikahan atau dia adalah orang yang pernah membebaskan budak misalnya. Nah, tetapi hal itu bisa menjadi buyar. Bisa bisa ada sesuatu yang menghalangi dia tetap apa namanya untuk mendapatkan warisan. Apa saja yang bisa menghalangi dia? Nah, secara umum yang disepakati oleh ulama ada 3. 3 hal yang bisa menghalangi seorang mendapatkan warisan. Yang pertama adalah al-qatil atau al-qatlu, pembunuhan. Kenapa pembunuhan? Ya, karena ada hadis Rasul mengatakan al-qatil la yaris. Nah, pembunuh itu tidak bisa mendapatkan warisan. Nah, apakah setiap pembunuh itu tidak mendapatkan warisan? Si A membunuh si B. Lalu keluarga si A atau bapaknya si A meninggal. Apakah si A tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya? Nah, jawabannya tidak seperti itu. Jawabannya adalah pembunuh yang dimaksud adalah pembunuh yang membunuh mewarisnya. Nah, maksudnya bagaimana? Misalnya seorang anak membunuh ayahnya, maka anak ini tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya karena telah membunuh. Ya kan? Kenapa seperti itu? Karena dia dianggap
terburu-buru untuk mendapatkan warisan. Sebuah kaidah dikatakan, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukumi dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Seorang anak yang membunuh ayahnya tadi terburu-buru untuk mendapatkan waris, dianggap terburu-buru untuk mendapatkan warisan ayahnya, maka dia dihukumi kebalikan dari apa yang dia maksud, apa yang dia inginkan, yaitu dihukumi dia diharamkan mendapatkan warisan ayah. Itu yang pertama adalah al-qatlu. Walaupun ulama berbeda pendapat, pembunuhan seperti apa yang bisa menghalangi orang mendapatkan warisan. Dan itu adalah detail yang insya Allah bisa dibaca lebih lanjut nanti di buku-buku lain. Lalu selanjutnya adalah penghalang yang selanjutnya adalah perbedaan agama atau ikhtilafuddin. Kalau ada seorang ayah yang anaknya itu berbeda agama, ayahnya Muslim, anaknya Kristen. Kalau ayahnya meninggal, maka ayahnya tidak bisa memberikan warisan kepada anaknya. Atau anaknya tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, la yarisul kafiru al muslima wa la yarisul muslimu al kafiro. Seorang muslim tidak bisa mengambil warisan dari seorang kafir, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yang ketiga adalah penghalang warisan, yaitu al-ariku atau perbudakan. Al-abdu, karena ada apa? Kaidah dari para ulama yang mengatakan al-abdu wa ma malakat siyaduhu li sayyidihi. Seorang hamba dan sesuatu apapun yang ada di tangannya itu milik tuannya, ya kan? Maka yang dimiliki tuannya itu bukan harta yang dimiliki budak, bahkan budaknya sendiri itu barang yang dimiliki tuannya. Maka kalau misalnya budak mendapatkan warisan dari kerabatnya, dari ayahnya misalnya, otomatis harta warisan yang didapatkan dari ayahnya itu akan menjadi milik tuannya. Maka sia-sialah dia mendapatkan harta. Oleh karena itu, seseorang ketika menjadi budak itu menjadi penghalang dia mendapatkan warisan karena apa? Karena itu adalah sebuah kesia-siaan. Nah, itu adalah 3 penghalang warisan. Selanjutnya, next, Sadisha. Nah, ini adalah terakhir yang akan kita bahas. Hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan. Maksudnya bagaimana? Apakah seseorang wafat, lalu otomatis hartanya dibagikan kepada ahli waris? Nah, ternyata tidak. Ternyata harta yang ditinggalkan oleh oleh mayit itu tidak serta-merta kita bagikan kepada ahli waris. Tetapi pertama, kita gunakan dulu harta itu untuk mengurus persiapan jenazah. Maksudnya bagaimana? Jenazah ketika meninggal, maka dia butuh untuk apa? Untuk dimandikan, untuk dikafani, untuk dikuburkan. Dan semuanya tiga-tiganya ini butuh terhadap biaya. Kalau kalau butuh biaya, maksudnya kalau yang memandikan itu orang lain misalnya dan butuh ujroh. Kalau kain kafan memang sebelumnya belum punya gitu kan. Nah, kemudian beli kain kafan pakai uang siapa? Pakai uang mayit yang telah dia tinggalkan, begitu. Lalu menguburkan, membayar tukang kubur itu harus pakai biaya dan biaya itu dikeluarkan dari uangnya si mayit, begitu. Lalu selanjutnya ada melunasi hutang mayit. Kalau nanti ketika seseorang wafat ternyata masih punya hutang, maka hartanya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, tetapi dilunasi dulu hutangnya. Kalau misalnya dengan hutangnya habis, maksudnya dengan hutang uangnya habis, bagaimana? Ya ahli waris tidak mendapatkan warisan karena hutang wajib untuk dilaksanakan gitu. Karena nanti akan terus ditagih kalau misalnya tidak dibayarkan gitu. Selanjutnya adalah melaksanakan wasiat. Kalau sebelum wafat mayit berwasiat, maka harta yang ditinggalkan oleh mayit sebelum dibagikan kepada ahli waris harus sampaikan, harus ditunaikan dulu wasiatnya. Seseorang wafat, kemudian mengatakan, wahai anak-anakku, saya berwasiat, saya mau mewasiatkan uang yang ada di bank sebesar 1 miliar, minta tolong diberikan kepada lembaga A supaya dibangunkan pondok pesantren, misalnya begitu. Maka wasiat ini wajib dilaksanakan, ya kan, dengan kadar 1/3 maksimal.
Kalau mau lebih dari sepertiga, maka harus dengan izin seluruh ahli waris. Begitu. Nah, terakhir baru kalau misalnya sudah dilaksanakan ke semuanya, barulah warisan itu dibagikan kepada ahli waris menurut bagian masing-masing. Itulah sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan. Next. Nah, semoga bermanfaat. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza Ustadz Ibrahim. Semoga materi yang antum paparkan barusan bermanfaat bagi kami, mudah dipahami dan bisa kami amalkan. Buat ikhwan dan akhwat sekalian, jika ingin ada yang bertanya, silahkan buka mic dan langsung saja bertanya kepada Ustadz Ibrahim. Pun kalau misalnya malu, boleh ditulis di kolom chat, ntar Ana yang bacakan. Kita kasih waktu 1 menit deh untuk melontarkan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Tafadholu. Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Fikri. Masya Allah, Fikri Alfani LC. Fadol Ustadz. Ustaz, kalau misalnya mayat ini sudah didiagnosis oleh dokter meninggal gitu kan, namun qadarullah ternyata mati suri gitu kan, hidup lagi. Tapi sebelum itu sudah dibagikan harta warisnya. Jadi Hmm. bagaimana itu Ustaz? Hmm. Oke, ulama mengatakan jika terjadi seperti itu sama seperti misalnya seperti ini. Seseorang sudah hilang selama bertahun-tahun lamanya, kemudian hakim menghukumi kematian orang ini. Lalu hartanya dibagikan. Tiba-tiba orangnya datang, apa, mak duduk gitu kan. Ternyata masih hidup, padahal hartanya sudah dibagikan. Berarti ulama mengatakan, ulama berbeda pendapat. Tetapi sebagian mengatakan seperti ini. Maka hartanya dikembalikan kepada mayit. Harta yang belum dihabiskan. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya hartanya sudah dipakai untuk beli pulsa, untuk beli sayur, dimakan, maka hartanya ya sudah tidak bisa dikembalikan. Tapi kalau hartanya masih disimpan, misalnya hartanya dalam bentuk uang masih disimpan, belum dipakai, harus dikembalikan. Kalau hartanya dalam bentuk rumah atau mobil, belum dijual, belum dipakai, maka harus dikembalikan. Tapi kalau hartanya sudah mustahlak, sudah digunakan untuk tadi keperluan-keperluan yang mustahlakat, untuk keperluan-keperluan yang sudah hilang dipakai, maka uh, tidak perlu dikembalikan. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Pak. Oke, syukron kepada Ustadz Fikri yang telah menanyakan. Semoga kita juga istifadah dari pertanyaan Ustadz Fikri. Ada yang lain yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada yang bertanya, kita cukupkan kelas pertemuan pertama kita pada malam hari ini. Mari kita tutup kelas kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, ikhwan dan akhwat yang mau keluar, silahkan keluar.